Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Sri Ambia. Di video kali ini aku bakal membahas tentang Permendikbud terbaru nomor 38 tahun 2020, yaitu untuk menghapus Permendikbud sebelumnya, yaitu nomor 37 tahun 2017. Aku ada cantikan sih, ini juga ada di tab ya, aku baru dapat. Jadi halnya sama, yaitu tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Jadi banyak banget teman-teman yang menanyakan, Ibu dasarnya Ibu apa sih? Kok tiba-tiba ngomong persyaratannya kayak gini-gini, itu mana peraturan Permendikbudnya gitu. Saya udah bosen dengar itu guys, dan selalu menjawab kayak satu-satu gitu. Jadi bagaimana kalau saya menyingkatnya menjadi satu video ini, dan di sini saya bakal, sebenarnya ini udah ulangan dari Permendikbud sebelumnya itu ya, nomor 37 tahun 2017. Tapi aku bakal mereview kembali, dan aku bakal kasih poin-poin pentingnya dari undang-undang yang panjangnya sejumlah 18 lembar ini. Jadi aku bakal ngambil poin-poin pentingnya aja. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk selalu mendukung aku dengan cara kalian pencet tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, now let's get started. Jadi yang paling banyak itu sekalian aku ngejawab pertanyaan, dan ini aku nggak mengada-ngada berdasarkan tadi Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ini. Nanti aku bakal taruh di bawah untuk versi PDF-nya supaya kalian semua bisa lihat ya, linknya ada di bawah. Oke, jadi poin pertama yaitu mengenai persyaratan. Ini aku ambil yang penting-penting aja ya. Bagian kedua yaitu persyaratan. Ya, persyaratan mahasiswa program PPG 2021. Karena ini kan baru banget ya. Berarti 2020-2021 bakal ikut Permendikbud ini selama tidak ada perubahan gitu kan guys ya. Jadi syarat-syaratnya yang pertama memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Ini sudah jelas dan dulu-dulunya emang selalu ada. B, ya, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Jadi kalau ada lagi suatu pertanyaan gitu ya yang bertanya kepada saya, Ibu saya TMT-nya 2019-2017, apakah saya harus tunggu PPG dalam jabatan? Gak usah ditunggu karena sudah ada di Permendikbud nomor 38 tahun 2020 bahwa salah satu syarat mahasiswa yang boleh mengikuti program studi PPG dalam jabatan adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Oke? C. Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau ada yang tanya lagi, Bu, kalau saya ini TU apa bisa ikut PPG gitu? Anda TU tapi Anda tidak jadi guru kan? Anda tercatat di Dapodik sebagai guru. Kalau Anda tidak tercatat di Dapodik sebagai guru, berarti Anda nggak bisa ikut PPG dalam jabatan ini. Karena di sini yang mau disekolahin ini guru gitu, bukan TU ya. Oke. Kemudian D, terdaftar dalam data pokok pendidikan kementerian ya, terdaftar dalam Dapodik ya. E, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, ini harus punya. Kalau aku di tahun 2019 lalu itu belum punya NUPTK karena di tahun 2019 lalu itu masih diperbolehkan, tapi sekarang itu sudah tidak diperbolehkan lagi, harus punya NUPTK. F, telah melengkapi dokumen persyaratan. Ya, nanti ada persyaratan di selanjutnya ya. Dokumennya itu salah satunya itu ijazah S1 ya, dan nanti ada dan beberapa banyak lagi dokumen-dokumen yang harus kalian. Terus berdasarkan ini pasal berapa ini, 10 ayat 4 ya. Itu nomor 2 ya. Jadi guru-guru yang seperti apa? Yang jelas ini yang mau disekolahin guru ya. Jadi guru-guru seperti apa itu yang bisa masuk ke dalam
PPG dalam jabatan. Jadi yang pertama dia itu tadi ya, kalian jangan lupa persyaratan awal yang paling umum dia terangkat maksimal Desember 2015. Itu jangan dilupa-lupakan loh guys. Berarti kalau kalian udah di luar itu udah nggak bisa ya. Nah, yang pertama itu guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilegalisasi oleh ketua yayasan. Seperti itu ya, itu guru yang boleh mengikuti PPG dalam jabatan. Dan kembali lagi ke persyaratan tadi ya. Oke. Nah, linknya ada di bawah, PDF-nya biar bisa baca. Ini aku hanya singkat-singkatin aja ya. Terus, ya, siapa yang menentukan kuota nasional PPG dalam jabatan? Yang menentukannya itu yang pertama adalah menteri. Ya, menteri, berarti ini diajukannya itu dari pusat guys. Jadi nggak ada hubungannya kalau ada kayak penipuan-penipuan di belakang ini, LPTK ini nggak ada. Jadi ya kalau PPG dalam jabatan itu kuotanya itu yang menentukan adalah menteri. A. Menteri menetapkan kuota nasional mahasiswa program PPG dalam jabatan setiap tahun. B. Menteri dalam menetapkan kuota nasional mahasiswa PPG dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud huruf A, ya, yaitu penetapan kuota nasional, mendelegasikan kepada Direktur Jenderal. Dan Direktur Jenderal, nah selain menteri, itu dia koordinasi sama Direktur Jenderal. Jadi inilah yang menetapkan kuota nasionalnya. Menginformasikan tentang jumlah kuota nasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, yaitu penetapan kuota nasional. Dan tata cara pendaftaran calon mahasiswa program PPG kepada Dinas Pendidikan masing-masing. Terus selanjutnya ya, ini ada di pasal 9 ya. Bagaimana tata cara pendaftaran PPG dalam jabatan? Ya. Di sini sudah dijelaskan yang di pasal 9. A. Calon mahasiswa PPG Daljab melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau yang bisa kita sebut SIM PKB. Jadi kalian harus punya SIM PKB. Ini sudah ulang-ulang sama sih kayak lalu. B. Mengunggah dokumen administrasi meliputi ijazah akademik ya dan surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan. Oke, itu harus diunggah ketika Anda ingin mendaftar ya atau seleksi administrasi nomor 1. Jadi seleksi administrasi nomor 1 itu ijazah akademik sama surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan. Jadi kalian akan langsung diketahuan kalian diangkatnya tahun berapa. Dan ingat, masa CPNS kalian itu tidak akan terhitung. Jadi lebih terhitung ketika kalian jadi honor daripada kalian waktu jadi CPNS. Ya. Nah, selanjutnya apa saja sih tahapan seleksi PPG dalam jabatan itu? Jadi di sini udah ada ya di pasal 10 yang pertama seleksi administrasi tahap 1. Salah satunya ya itu tadi sudah mendaftar di SIM PKB, terus mengunggah itu tadi ijazah akademik sama surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan tadi. Jadi itu nanti akan diverifikasi oleh LPMP, terus Direktorat Jenderal untuk bahan PPG gitu ya kan. Kemudian diturunkan ke seleksi kemampuan akademik atau yang biasa kita sebut pretest ya. Jadi kita diundang, terus diundang sama sih kayak yang lalu-lalu. Habis kita diundang, kita memasukkan ijazah sama surat pengangkatan guru dalam jabatan. Kemudian kita di seleksi akademik atau pretest. Setelah itu baru kalau kita lulus pretest baru bisa seleksi administrasi tahap 2. Jadi ada 3 tahap itu ya. Terus Kak, di sini juga dijelaskan tentang pembiayaan. Jadi ini juga banyak dipertanyakan oleh beberapa orang tentang pembiayaan. Bagaimana dengan pembiayaan selama kita mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi untuk pembiayaan sendiri dalam pasal 20 Permendikbud 38 tahun 2020 yaitu
Bisa dibiayai oleh ya, ini program PPG, A, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi bisa 3 sumber ya. Pembiayaan pelaksanaan program PPG dalam jabatan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud tadi sebelumnya tidak termasuk biaya personal. Jadi biasanya kalau pemerintah pusat hanya menanggung SPP aja. Jadi yang dimaksud dengan biaya personal itu apa? Ya biaya transportasi, penginapan, konsumsi, atau keperluan lainnya. Itu ditanggung oleh si mahasiswa. Tetapi bagaimana nanti kalau ada daerah yang ingin juga atau organisasi masyarakat yang ingin menanggung biaya personal si mahasiswa atau guru mereka gitu ya, itu juga diperbolehkan di undang-undang gitu. Selain pembiayaan pelaksanaan program PPG dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud huruf B dan C tadi, pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan sebagian atau keseluruhan biaya personal. Mau dibayarin tiket pesawatnya, dibayarin tempat kosnya ya. Kalau pemerintah daerah atau mungkin sekolah yayasannya tuh bagus gitu ya tidak apa-apa gitu kan. Itulah persoalan pembiayaan. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai ujian komprehensif. Nah, ini tidak diatur, belum diatur ya karena emang belum ada di Permendikbud sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 37 tahun 2017. Jadi ujian komprehensif ini isinya apa? Sebenarnya ini sudah diterangkan di sini ya. Dalam pasal 16 ayat 2, uji komprehensif sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1, jadi ayat 1-nya itu harus sebelum mengikuti PPL, siswa PPG harus lulus ujian komprehensif. Ya, meliputi uji terhadap A, penguasaan materi pedagogik dan bidang studi atau ke bidang keahlian, dan B, proses dan pengembangan produk perangkat pembelajaran. Jadi ujian komprehensif ini sifatnya wawancara sama beberapa dosen ya mengenai produk atau materi daring itu ya. Nanti dosen akan bertanya kayak wawancara gitu. Terus juga kita kan bikin video pembelajaran ya, sebelumnya itu juga dosen bakal periksa RPP sama video pembelajarannya kayak direview kembali gitu, terus dipertanyakan ke kita. Kalau setahu aku itu sih ujian komprehensifnya kemarin ya. Itu juga sudah dijelaskan dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ini. Jadi ini udah lengkap banget. Linknya aku taruh di bawah ya. Silakan. Ini sudah lumayan panjang. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang ini itu gitu, dasarnya adalah Permendikbud ya, masih berkisar PPG, tata caranya dan lain sebagainya. Silakan langsung diklik link di bawah untuk dibaca lagi Permendikbud. Atau kalau masih mau lihat muka saya yang terlalu cantik, boleh juga diklik video ini. Oke. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.